Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reval Prasetya dari kelas TI 234. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar basis data. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data terstruktur yang saling berelasi. Definisi dari basis data juga adalah kumpulan data yang terorganisir secara logika dikelola menggunakan metode tertentu yang menjamin konsistensi data. Kenapa kita harus menggunakan basis data? Karena basis data menyediakan fasilitas atau mempermudah dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal ini juga yang menjadikan alasan dari penggunaan teknologi basis data pada saat sekarang di dalam dunia bisnis. Aplikasi basis data dalam dunia bisnis itu ada 7. Yang pertama adalah ada bank. Kegunaan aplikasi bank untuk pengelolaan data nasabah, akunting, dan semua transaksi perbankan. Yang kedua, bandara. Kegunaan aplikasi bandara untuk pengelolaan data reservasi dan penjadwalan terbang. Yang ketiga, universitas. Kegunaan aplikasi universitas untuk pengelolaan pendaftaran dan alumni. Yang keempat, penjualan. Kegunaan aplikasi penjualan untuk pengelolaan data customer, produk, dan penjualan. Yang kelima, pabrik. Kegunaan aplikasi pabrik untuk pengelolaan data produksi, persediaan barang, dan pemesanan. Yang keenam, kepegawaian. Kegunaan aplikasi kepegawaian ini pengelolaan data karyawan, gaji, dan pajak. Yang ketujuh, telekomunikasi. Kegunaan aplikasi di telekomunikasi adalah untuk pengelolaan data tagihan. Sistem pemrosesan file. Sebelumnya, sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan record-record pada file-file yang terpisah, yang disebut juga sistem pemrosesan file, di mana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi saja. Selanjutnya, ada kelemahannya sistem pemrosesan file. Yang pertama, timbulnya data rangkap dan ketidakkonsistensi data. Karena file-file dan program aplikasi disusun oleh programmer yang berbeda, sejumlah informasi mungkin memiliki duplikasi dalam beberapa file. Yang kedua, ada kesukaran dalam mengakses data. Munculnya permintaan baru yang tidak diantisipasikan sewaktu membuat program aplikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk pengambilan data. Yang ketiga, data terisolir. Karena data tersebar dalam berbagai file dan file-file mungkin dalam format yang berbeda, akan sulit menuliskan program aplikasi baru untuk mengambil data yang sesuai. Yang keempat, masalah pengamanan. Yang pertama, tidak semua pemakai diperbolehkan mengakses seluruh data. Yang kedua, tetapi sejak program-program aplikasi ditambahkan secara ad hoc, maka sulit melaksanakan pengamanan seperti yang diharapkan. Yang kelima, data dependence. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada program aplikasi, maka pemakai tidak dapat mengakses data. File dan database. File, suatu kumpulan record atau dokumen tentang suatu organisasi, orang, wilayah, atau objek. Contohnya, berkas kertas dan file komputer. Database sistem manajemen. Suatu kumpulan record data operasional yang memiliki hubungan di antaranya dan diorganisasikan dengan mempergunakan metode struktur data tertentu untuk tujuan pendukung pengambilan keputusan suatu perusahaan atau enterprise. Contohnya, data personalia, data bisnis, data grafis, dan sebagainya. Pengertian database. Menurut C.J. Dett, database adalah suatu koleksi berisi data operasional yang digunakan oleh sistem-sistem aplikasi suatu perusahaan atau organisasi. Database juga dibagi menjadi 3. Ada database dokumen atau kertas, ada sistem pengolahan data berbasis file, ada database management system atau bisa disingkat DBMS. Yang pertama, database dokumen atau kertas.
adalah sebagian besar informasi di dunia ini masih tersimpan di dalamnya. Yang kedua, sistem pengolahan data berbasis file adalah untuk mempelopori sistem pengolahan data secara BAT untuk bisnis. Yang ketiga, Database Management System atau DBMS adalah sistem perangkat lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, menyimpan database serta menyediakan akses ke database lain dan repositorinya. Aspek database dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komputerisasi, terdiri dari hardware, software, dan data. Yang kedua, kebutuhan informasi, terdiri dari programmer, database administrator, dan end user. Yang ketiga, software. Software menyediakan fasilitas create file, insert, update, delete data, security control, integrity control, recovery control, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen sistem database dibagi menjadi 3. Yang pertama, data. Data harus bersifat shared dan integrate. Yang kedua, ada hardware, terdiri dari secondary storage volume, I/O device, device controller, I/O channels, database machine. Software, terdiri dari database management system atau disingkat DBMS dan program aplikasi. Selanjutnya, keuntungan sistem database. Yang pertama adalah mengurangi redundansi. Kegunaannya, data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Yang kedua, integrity. Kegunaannya, data yang tersimpan secara akurat. Yang ketiga, menghindarkan inkonsisten. Kegunaannya, karena redundansi berkurang sehingga umumnya update hanya sekali. Yang keempat, penggunaan data bersamaan. Kegunaannya, data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Yang kelima, standarisasi. Kegunaannya untuk menyangkut keseragaman penyajian data. Yang keenam, jaminan security. Kegunaannya, data hanya dapat diakses oleh yang berhak. Yang ketujuh, menyeimbangkan kebutuhan. Kegunaannya dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misal antara update dengan retrieval. Selanjutnya, repositori data. Repositori data juga dikenal sebagai data dictionary atau directory. Kegunaannya untuk menyimpan semua metadata untuk suatu database. Metadata juga termasuk informasi tentang hubungan antara file-file atau tabel-tabel dalam database tersebut. Selanjutnya, DBMS. DBMS atau bisa disebut dengan Database Management System merupakan sistem perangkat lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, menyimpan database, serta menyediakan akses ke database dan repositorinya. Perkembangan DBMS. Pemakaian DBMS dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, DBMS yang berorientasi untuk satu atau sedikit pemakai. Contohnya, MS Access, Database atau Clipper, Foxbase, dan Borland Paradox. Yang kedua, DBMS yang berorientasi untuk banyak pemakai. Contohnya, IBM DB2, Borland Interbase, Informix, Oracle, MS SQL Server, dan MySQL. Perkembangan DBMS berdasarkan teknologinya. Yang pertama ada DBMS konvensional atau legacy DBMS. Yang kedua, DBMS berorientasi objek atau Object Oriented DBMS atau OODBMS. Yang ketiga, DBMS objek relasional atau Objek Relasional DBMS atau OR DBMS. Yang keempat, DBMS untuk web atau internet atau Internet DBMS. Selanjutnya, konsep dasar basis data dibagi menjadi 7. Yang pertama, entitas. Entitas adalah
sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Objek juga dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian. Misalnya, mahasiswa, pegawai, nilai, dan sebagainya. Yang kedua, atribut. Atribut juga adalah deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas. Misalnya, entitas mahasiswa dari induk mahasiswa, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tabel. Tabel adalah kumpulan dari beberapa record. Yang keempat, record. Record adalah kumpulan dari data mengenai suatu item. Yang kelima, field. Field adalah lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Yang keenam, key file atau primary key adalah identitas unik setiap record. Yang ketujuh, file. File adalah kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan entitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.